Bayangkan sebuah malam sunyi di tahun ke-1916. Angin musim gugur berembus melewati ladang gandum di pinggiran Berlin. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lalu lintas malam. Hanya kesunyian yang menggantung seperti kain hitam. Lalu, secara perlahan, sebuah siluet mulai muncul. Bukan tank, bukan kereta, bukan kapal laut, tetapi raksasa yang menggantung di langit. Panjangnya mengalahkan bangunan manapun pada masanya. Tubuhnya seperti paus perak raksasa yang berlayar di antara bintang-bintang. Ia tampak anggun tenang seperti mimpi, namun semua orang tahu satu hal. Ia membawa maut, dan di dalam tubuh raksasa itu, tersembunyi puluhan pria yang hidup di antara kabel baja, mesin bergetar, kain gas yang tipis, dan ribuan meter kubik hidrogen yang siap meledak kapan saja. Merekalah kru Zeppelin Jerman. Dan ini adalah kisah bagaimana rasanya hidup di perut makhluk langit yang menakutkan ini. Hanggar Zeppelin bukan bangunan biasa. Ia seperti katedral raksasa, dan di tengahnya, sang dewa baja tidur dalam diam. Lampu-lampu kecil menciptakan pantulan cahaya di kulit peraknya. Begitu Anda melangkah mendekat, tubuh Zeppelin terasa seperti setengah bayangan, setengah ilusi. Anda masuk melalui pintu kecil gondola. Seketika, dunia berubah. Aroma oli menempel di tenggorokan. Bau logam panas bercampur dengan kain lembab. Dan udara yang menusuk tulang membuat Anda sadar. Anda baru memasuki tempat yang tidak dirancang untuk manusia. Lorong-lorongnya sempit. Dindingnya hanyalah rangka aluminium dan kantong hidrogen yang bergelantungan seperti organ di dalam tubuh raksasa. Seorang kru senior menyeringai dan berkata, "Selamat datang di rumah. Ingat satu hal, jangan pernah menjatuhkan apapun." Ia tertawa kecil, namun matanya berkata, "Ini bukan candaan." Zeppelin mungkin terlihat tenang dari luar, tapi dari dalam, ia adalah mesin yang menuntut perhatian tanpa henti. Para kru bekerja siang dan malam, mengetes kabel suspensi yang panjangnya ratusan meter, memeriksa tekanan hidrogen yang bisa berubah tiap jam, menyetel mesin Maybach yang melolong seperti binatang buas, menyusun bom, amunisi, dan peralatan navigasi, menghitung rute dengan peta kertas yang direkatkan di meja sempit. Tidak ada yang benar-benar berhenti, karena mereka tahu satu hal. Zeppelin bukan pesawat. Ia adalah bom raksasa yang terbang, dan sedikit saja percikan api, sedikit saja kesalahan tekanan, semuanya tidak akan tersisa. Saat tali penahan dilepas, Zeppelin naik perlahan. Ia seperti makhluk hidup yang baru bangun dari tidur panjangnya. Gemuruh mesin mengisi langit, kapal naik, hingga tanah Jerman menjadi miniatur. Rumah seperti kotak korek, sungai seperti pita prak, bukit-bukit hitam mengecil, hutan tampak seperti karpet gelap. Lalu, hening. Tidak ada suara kecuali dengungan halus mesin. Tidak ada kehidupan selain puluhan pria yang menggantung di tengah langit. Anda bahkan bisa mendengar detak jantung Anda sendiri. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam, dan Zeppelin menunjukkan sifatnya yang paling tak terduga. Dingin yang membunuh. Tidak ada pemanas. Tidak ada kursi empuk. Tidak ada insulasi. Hanya hamak tipis, jaket wol yang tidak cukup, dan angin yang masuk menembus celah-celah panel. Napas Anda berubah menjadi kabut. Jari-jari Anda mulai mati rasa. Tulang Anda seperti membeku dari dalam. Para kru senior hanya berkata, "Kalau kau sudah kedinginan, tunggu sampai Inggris menyapa kita." Mereka tertawa kecil. Anda tidak. Beberapa jam kemudian, suara mesin mereda. Kapten muncul dari kabin dan berbisik, "Kita memasuki wilayah musuh. Matikan semua lampu." Seketika, Zeppelin tenggelam dalam kegelapan total. Anda tidak bisa melihat tangan Anda, tidak bisa melihat wajah rekan Anda. Hanya bayangan samar dari bintang-bintang yang menembus kain dinding kapal. Lalu, perlahan, sorotan anti pesawat Inggris mulai menyapu langit, seperti mata raksasa yang mencari mangsa. Jika cahaya itu menemukan Anda, yang tersisa hanya api. Semua kru menahan napas. Tidak ada yang bergerak. Tiba-tiba 2 ledakan terjadi hanya beberapa meter dari kapal. Rangka logam bergetar. Kain Zeppelin bergelombang seperti kulit makhluk hidup yang tersentak. Artileri Inggris menembak tanpa henti. Kilatan putih menyinari bagian dalam kapal, menciptakan bayangan kru yang berlari seperti hantu dalam opera neraka. Kapten berteriak, "Tinggi, tinggi, tinggi!" Tetapi naik terlalu cepat berarti risiko tekanan.
Turun berarti dihujani peluru. Tidak ada pilihan yang aman, hanya kerja cepat, hanya doa yang tidak pernah diucapkan. Ketika artileri akhirnya mereda, seseorang berteriak, "Pesawat!" Di belakang, sebuah pesawat tempur Inggris muncul seperti bayangan dari awan. Lampu tembaknya menyala. Pelurunya menghantam kulit Zeppelin seperti hujan batu tajam. Kain terkelupas, hidrogen bocor, Zeppelin merintih. Anda merasakan getaran yang tidak pernah Anda dengar sebelumnya, getaran ketakutan. Namun awan gelap datang seperti penyelamat. Pesawat Inggris kehilangan jejak dan menghilang dalam kabut. Semua orang menghela napas, serempak, pelan, dan penuh kelegaan. Kemudian, tanpa peringatan, awan terbuka dan matahari terbit. Cahaya emas menyelimuti rangka kapal. Zeppelin berubah menjadi makhluk mitologi, seperti naga perak yang melayang di atas dunia. Awan di bawah berwarna merah, oranye, dan violet. Dan semua kru berhenti sejenak. Di antara dingin, ketakutan, dan bahaya yang mengintai, mereka menyaksikan salah satu pemandangan terindah yang pernah dilihat manusia. Keindahan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang mempertaruhkan nyawanya di langit. Saat Zeppelin akhirnya memasuki kembali wilayah Jerman, tubuh Anda terasa hancur, jari mati rasa, mata merah dan perih, telinga berdenging, baju basah oleh kabut dan keringat. Namun ketika tanah Jerman terlihat, ada perubahan kecil, senyum yang hampir tidak terlihat, tawa pendek, pelukan singkat, tepukan bahu. Mereka tahu, mereka telah kembali dari langit, dan tidak semua orang bisa mengatakan hal itu. Menjadi kru Zeppelin bukan sekadar tugas militer, bukan hanya operasi udara. Itu adalah hidup di antara dua dunia, di antara keindahan surga dan maut yang menggantung di setiap detik. Di atas awan, mereka bukan lagi tentara. Mereka adalah legenda yang membawa nyawa mereka di atas hidrogen dan harapan tipis. Hingga hari ini, nama mereka tetap bergaung, para penunggang langit, kru Zeppelin Jerman. Mereka yang melayang di atas dunia dengan keberanian membara, dan takdir serapuh kulit kapal yang mereka tumpangi. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe.